Senin 10 Januari 2022, pemerintah daerah Sumedang menggelar refleksi tahun 2021 dan resolusi tahun 2022 di Gedung Negara Sumedang. Acara tersebut dihadiri selain unsur Forkopimda, Kepala SKPD, para camat, serta pihak-pihak yang menjalani kerjasama dengan Pemkab Sumedang. Dalam kesempatan itu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir serta Wakil Bupati Erwan Setiawan memaparkan evaluasi program selama 2021 serta rencana target pada tahun 2022. Dalam rangka evaluasi, Bupati mengajak para SKPD dan kecamatan menilai secara jujur kekurangan dan kelemahan yang dimiliki dan harus diperbaiki ke depannya, serta mempertahankan kelebihan yang ada. Bupati meminta pada tahun ini semua SKPD bekerja lebih baik lagi sesuai tagline tahun 2022, Sumedang Melesat. Di akhir acara diserahkan penghargaan kinerja serta inovasi terbaik dari tingkat SKPD, kecamatan hingga desa. Akan kegiatan evaluasi dan resolusi untuk 2022, evaluasi 2021 dan evaluasi 2021 dan resolusi untuk 2022. Samping itu kita memberikan penghargaan untuk kinerja SKPD yang berprestasi, award untuk BKPD, untuk SKPD, untuk camat dan desa. Dan juga ada gelar inovasi, siapa yang memiliki inovasi kita kasih reward untuk penghargaan. Berapa hal saya sampaikan pada acara evaluasi dan resolusi ini. Pertama tentunya kami harus bersyukur pada Allah ketika sepanjang 2021 bisa menjalankan kewajiban tugas pokok dan fungsi dengan lancar, dengan aman, dengan sukses. Bersyukur diberikan kesehatan, dipanjangkan usia dan kemudahan-kemudahan. Inilah sebagai bentuk dari orang yang harus senantiasa pandai bersyukur atas nikmatnya sehingga kita bisa menjalankan tugas secara baik di tahun 2021. Selasa 11 Januari 2022 bertempat di Gedung Negara Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir memberikan penghargaan Adiwiyata pada 8 sekolah terpilih di Kabupaten Sumedang sebagai Sekolah Adiwiyata tahun 2021. 8 sekolah yang mendapatkan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata tahun 2021 tingkat Kabupaten Sumedang yaitu SDN Tegal Kalong, SDN Citungku Ranca Kalong, SD International Green School, SMPN 2 Sumedang, SMPN 2 Jatinangor, SMPN 1 Paseh, SMAN 2 Sumedang, SMKN Situraja. Memiliki budaya yang kuat untuk melestarikan lingkungan hidup di sekolahnya masing-masing, menjadikan sekolahnya asri, kemudian aman, nyaman, asri, dan lingkungannya sangat mendukung untuk proses belajar mengajar. Selamat pada Ibu dan Bapak yang telah bekerja keras menjadikan sekolahnya ramah lingkungan sehingga diberikan penghargaan dari kami piala atau penghargaan Adiwiyata. Salah satu sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata yaitu SMK Negeri Situraja. Tampak asri dengan banyaknya tanaman yang tersebar di lingkungan sekolah, bahkan para siswa antusias menanam. SMK Situraja menjadi langganan setiap tahun mendapatkan penghargaan Adiwiyata, menjadikan motivasi bagi pihak sekolah untuk mempertahankan sekolah yang bersih dan hijau dan bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
Pihak sekolah pun berharap mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi. Adiwiyata merupakan suatu program pendidikan di bidang lingkungan hidup yang memiliki tujuan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Harus siap ya, karena kita sudah diberi tanggung jawab oleh kabupaten, jadi kita harus menyiapkan diri untuk tingkat provinsi untuk tetap mempertahankan sekolah hijau, sekolah bersih, dan juga mulai menunjukkan rasa peduli pada lingkungan untuk semua warga yang ada di SMK Negeri Singaraja, mulai dari siswa, guru, dan semua karyawan yang ada di SMK Negeri Singaraja. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir meninjau sektor pertanian di Kecamatan Rancakalong pada Selasa 11 Januari 2022. Bupati Doni Ahmad Munir meninjau lumbung pangan masyarakat gabungan kelompok tani Bina Asih, Desa Cibunar, Kecamatan Rancakalong. Bangunan lumbung pangan dilengkapi dengan mesin penggilingan, bantuan dari pemerintah pusat, dan pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan bantuan gabah 6 ton lebih. Dengan adanya lumbung padi tersebut, ketersediaan pangan masyarakat terjamin dengan menampung gabah hasil panen yang petani bisa menjalankan usaha penjualan beras. Dengan adanya fasilitas tersebut mendukung Gapoktan Bina Asih dan anggotanya bisa lebih maju dan berkembang yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan ada gudangnya, ini luar biasa, salah satu wujud pembangunan kolaboratif. Masyarakat berpartisipasi, tanahnya ini wakaf. Tanya diberikan oleh Pak Adang, tokoh di sini, kepada Gapoktan, dibangun lumbung pangan ini. Ada mesin penggilingan, ini cukup besar juga. Kemudian ada gudang, ada bangunan, dan juga kami bantu, Pemda bantu gabahnya 6 ton lebih. Pemerintah pusat bantu pembangunan dan juga mesinnya. Dengan adanya lumbung pangan ini pertama, akan bisa menyerap gabah dari petani sekitar ini, Cibunar ini, terutama anggota Gapoktan. Yang kedua, yang biasanya jual gabah, karena mesinnya sudah tersedia, akan beralih jadi jual beras. Berarti akan ada added value, nilai tambah bagi para petani. Kemudian yang ketiga, karena ini punya mesin, Gapoktan pun bisa menyewakan kepada para pemilik gabah lainnya untuk menggiling gabah jadi padinya, jadi berasnya di tempat ini. Keempat, karena dikasih modal gabah oleh pemerintah kelompok ini, oleh Pemda Sumedang, gabahnya diolah menjadi beras dan dijual, itu jadi modal nanti. Modal bagi Gapoktan ini untuk membeli gabah-gabah petani, kemudian dapat digiling jadi beras dan dijual. Saya minta dengan adanya fasilitas yang sangat representatif dan memadai ini, Gapoktan ini bisa lebih maju, lebih berkembang, anggotanya tambah banyak, pendapatan lebih meningkat, dan petani akan sejahtera. Bupati Doni Ahmad Munir menyapa para pemuda tani, petani milenial putra mandiri dari kelompok wanita tani Hanjuang Bongur di Dusun Pasir. Desa Rancakalong menggarap lahan pertanian dan budidaya madu towa serta hidroponik kerjasama dan dibina ITB. Sama PPM. Ya, inilah saya berkunjung ke Dusun Pasir, Desa Rancakalong. Di sini luar biasa ya, ada kelompok tani yang berisi anak-anak muda, milenial, dan juga kelompok wanita tani. Tadi telah banyak produknya, yang bercocok tanam di tempat ini, ada juga yang hidroponiknya, kemudian budidaya tewel di belakangnya. Ini kerjasama dengan dibina oleh ITB, kemudian dari badan apa tadi ngasih benih itu BPP ya. Jadi saya senang masyarakat sangat produktif, sangat kreatif
untuk bercocok tanam seperti ini, kemudian ada budidaya tewel dan juga BSF atau maggot ya. Jadi ini sudah menjadi bagian dari integrated farmingnya, di mana untuk pupuknya pun sudah tersedia di sini, sehingga pertanian di sini nggak usah lagi nyari pupuk, beli pupuk. Kemudian ada pengolahan juga untuk tewel di tempat ini, dan juga hasil-hasil pertanian juga sangat. Selanjutnya, Bupati Doni Ahmad Munir mengunjungi kelompok tani Maju Mekar, Desa Nagarawangi. Kecamatan Rancakalong produknya dikenal dengan kopi Buhun, menjadi role model kopi ekspor asal Sumedang. Menurut Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir, penyematan role model merupakan bentuk apresiasi atas upaya Poktan Maju Mekar Nagarawangi dalam budidaya dan pengolahan kopi Sumedang, bahkan memasarkannya ke luar negeri. Pemasaran kopi tidak hanya di dalam negeri, namun sudah merambah ke mancanegara dengan produk unggulan full waste dan specialty, diantaranya seperti kopi lanang, kopi luwak, honey, natural, dan wine. Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang akan segera memperbaiki puluhan sekolah yang kondisinya rusak tahun ini. Hal tersebut dikatakan Kabid Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Eka Ganjar ketika mendampingi Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir yang meninjau langsung kerusakan bangunan SMP Negeri 1 Jatinunggal Rabu 12 Januari 2022. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, puluhan sekolah saat ini kondisi bangunannya masih banyak yang rusak, seperti yang terjadi di SMP Negeri 1 Jatinunggal ini. Setidaknya 9 ruangan tak bisa lagi digunakan karena kondisinya rusak berat. Kerusakan paling parah terjadi pada bagian atap, sehingga dikhawatirkan bakal membahayakan jika digunakan. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir pun memastikan SMP Negeri 1 Jatinunggal menjadi salah satu dari puluhan sekolah yang mendapatkan bantuan renovasi tahun ini dari Pemda Sumedang. Di SMP Negeri 1 Jatinunggal, ini paling timur, batasan Sumedang dan Balengka. Kondisinya memang agak rusak seperti ini. Insya Allah tahun ini kami sudah merencanakan, menganggarkan untuk rehab 9 ruang kelas di SMP 1 Jatinunggal ini. Insya Allah dengan kondisi sebelum seperti ini kita rehab, mudah-mudahan proses belajar mengajar lebih nyaman lagi, lebih enak lagi, dan lebih semangat lagi, yang akhirnya menghasilkan anak didik yang berkualitas. Doakan mudah-mudahan lancar. SMP Negeri 1 Jatinunggal tahun ini akan mendapatkan rehab untuk 9 kelas, sehingga kelas-kelas yang sudah rusak seperti ini akan kita perbaiki. Sementara Kabid Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Eka Ganjar mengatakan, tahun ini setidaknya 29 sekolah tingkat SMP dan beberapa sekolah tingkat SD akan diperbaiki melalui dana yang bersumber dari APBD Kabupaten. Dengan diperbaikinya bangunan sekolah diharapkan dapat menambah motivasi para siswa untuk belajar sehingga menghasilkan anak didik yang berkualitas. Dianggarkan untuk rehabilitasi ruang kelas SMP 1 Jatinunggal, yaitu sebanyak 9 ruang kelas. Nah, mudah-mudahan di tahun 2022 ini, khususnya untuk SMP 1 Jatinunggal ini, nanti para siswa-siswi di sini bisa melaksanakan pembelajaran dengan ditunjang dengan bangunan yang layak untuk dipakai untuk proses belajar mengajar. Rabu 12 Januari 2022, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menyapa warga di Kecamatan Jatinunggal. SDN Cirayun, Desa Banjarsari, menjadi titik pertama yang dikunjungi Bupati Sumedang untuk meninjau bangunan sekolah yang sudah selesai diperbaiki dan mendapatkan bantuan peralatan sekolah. SD
SDN Cirayun ini merupakan salah satu dari ratusan sekolah yang sudah diperbaiki tahun 2021. Sapa warga dilanjutkan meninjau pembangunan Masjid Nurul Huda di Desa Kristik yang dibiayai dari swadaya masyarakat. Setelah menyerahkan bantuan untuk masjid dan para lansia, Bupati Sumedang meninjau pelaksanaan vaksinasi anak-anak usia 6-11 tahun di Aula Desa Kristik. Jalan Kristik Cipendei kini sudah beres diperbaiki yang ditandai dengan gunting pita. Hatur nuhun ka Bapak Bupati yang atas nyahotmi ke jalan warta sae. Nuhun alhamdulillah. Tahun 2022 ini perbaikan jalan akan terus dilakukan di wilayah ini secara bertahap. Pembangunan ruas jalan Kristik Cipendei, alhamdulillah ini pembangunan ruas jalan dengan anggaran 1,8 M sudah selesai, sudah berjalan dengan baik. Bagus pembuatannya, dan masyarakat saya sangat bersyukur atas diperbaiki jalan ini yang selama ini rusak dan bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dan insya Allah tahun depan pun Kristik Cipendei ke Cipanintin akan kita lanjutkan, Cipanintin ke Palasari, Cipanintin ke batas Majalengka, kemudian Cipendei ke Cibala, lewat Sukamana, dan Cipendei ke Mekarwangi. Di tahun 2022 ini pun akan banyak sekali ruas jalan dibangun di Jatinunggal, kurang lebih 17 miliar untuk Kecamatan Jatinunggal. Sebelum berdialog dengan warga, Bupati juga melihat rumah hasil perbaikan Rutilahu milik Wawan Nur Casya, sekaligus mengecat rumah sebagai tanda peresmian. Bupati Sumedang memaparkan hasil pembangunan tahun 2021 di Jatinunggal, khususnya Kristik, Cipendei, Cimaninti, yang dilanjutkan dengan penyerahan KIA untuk anak-anak, bantuan seragam sekolah untuk yatim piatu penerima KIA, sembako, dan alat olahraga. Sapa warga dilanjutkan ke Desa Banjarsari, meninjau kelompok tani Sugema yang mendapatkan bantuan bangunan dan mesin vertical dryer sebesar 1,05 miliar dari pemerintah pusat. Peresmian bangunan dan mesin pengolah gula aren pada Sari menjadi titik terakhir sapa warga kali ini. Bantuan senilai 300 juta ini ditujukan untuk pengolahan gula aren menjadi gula semut yang berkualitas dan dapat dipasarkan ke berbagai tempat untuk meningkatkan penghasilan para pengrajin gula aren di Kecamatan Jatinunggal. Ini para pengrajin gula aren di daerah Banjarsari, Jatinunggal, di sini memang potensi gulanya sangat besar dulu terkenal gula Jatinunggal itu. Dan sekarang kita ingin kembangkan dari gula aren ini ke gula semut yang berkualitas dan bisa dapat dipasarkan ke berbagai tempat sehingga bisa meningkatkan pendapatan para pengrajin gula di Jatinunggal ini terus di Banjarsari. Sumedang menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Barat yang berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus pada Anugerah PNS Berprestasi dan Employee of the Month. 2 penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada 2 ASN berprestasi Kabupaten Sumedang, yakni Irma Dewi Agustin sebagai juara pertama kategori inovatif Kabupaten Kota, dan Nela Megalita sebagai juara ketiga kategori The Future Leader di Gedung Sate, Rabu 12 Januari 2022. Agustin SIPMS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang. PNS berprestasi kategori The Future Leader tingkat Kabupaten Kota. Juara 3, selamat kepada Ibu Nela Megalita SIMM Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman yang turut hadir saat penganugerahan mengatakan, capaian yang diraih kedua ASN Sumedang itu hendaknya bisa memotivasi ASN lainnya untuk berprestasi. Menurut Sekda, diraihnya prestasi tersebut tentunya mengikuti prestasi yang telah dicontohkan oleh para pemimpinnya. Dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda yang juga berprestasi. Prestasi yang diraih hendaknya tidak membuat terlena dalam zona nyaman, tetapi harus beralih ke zona kompetitif, artinya jika telah meraih prestasi maka harus bekerja lebih keras, lebih cerdas, lebih ikhlas, dan lebih cepat. Luar biasa Kabupaten Sumedang mendapatkan 2 anugerah, satu-satunya kabupaten yang mendapatkan 2 anugerah. Yang pertama juara 1 untuk kategori PNS inovatif, dan satu lagi juara 3 untuk kategori Future Leader. Saya kira luar biasa dan ini prestasi ASN Kabupaten Sumedang.
tentu ini mengikuti prestasi pimpinannya. Gitu Sumedang, supaya kepala desa terinspiratif, kepala desa terinovatif, kumaha we lah gitu ya. Sumedang 2022 Merdeka! Vaksin booster dengan sasaran lansia mulai digelar di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Meski sudah dimulai, Dinkes Sumedang belum menargetkan jumlah sasaran karena masih ada beberapa lansia yang belum mendapatkan vaksin pertama dan kedua. Puluhan lansia tampak antusias mendatangi gerai vaksinasi di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kamis 13 Januari 2022, pemerintah daerah Sumedang mulai melakukan vaksinasi booster bagi lansia. Para lansia ini mengaku bangga karena menjadi prioritas utama pemberian vaksin booster oleh pemerintah. Dengan sudah diterimanya vaksin booster, diharapkan akan membantu mencegah penularan COVID-19. Sementara itu, meski sudah di-launching, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang belum bisa memastikan berapa sasaran lansia yang ditargetkan mendapatkan vaksin booster. Karena masih ada beberapa lansia yang belum mendapatkan vaksin COVID-19, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Namun dalam launching tersebut, setidaknya ada 30 lansia yang divaksin. Dinkes Sumedang akan mematuhi anjuran Kementerian Kesehatan terkait siapa saja yang harus didahulukan menerima vaksin booster. Mulai vaksinasi booster khususnya untuk lansia karena syaratnya adalah lebih dari 18 tahun, kemudian sudah divaksinasi 2 kali dengan jeda waktu 6 bulan. Dan di dalam tiket yang sudah terbuka dan mendapatkan tiket adalah yang lansia. Jadi kami launching hari ini di Kabupaten Sumedang untuk booster lansia. Ratusan anak usia 6-11 tahun dari berbagai sekolah dasar di Sumedang, Jawa Barat mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Kegiatan gebiar vaksin yang dilaksanakan di salah satu pusat perbelanjaan dan di sekolah, kegiatan gebiar vaksin presisi yang juga berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Pemkab Sumedang. Bahkan terdapat juga sejumlah tokoh superhero kesukaan anak-anak dihadirkan saat pelaksanaan vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Kegiatan vaksin digelar sebagai akselerasi laju vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun.